Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di kelas fisika di SMA Internasional Budi Mulia 2. Pada kesempatan ini, pada materi kali ini kita akan mencari tahu tentang peristiwa alam yang terjadi saat ini di Indonesia. Yaitu seperti yang ada di video berikut ini. Nah, pertanyaan kita, bagaimana peristiwa itu terjadi? Kita akan kupas di materi kali ini, ya, jangan sampai ketinggalan karena fisika itu menyenangkan. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang listrik statis, yaitu listrik yang tidak mengalir. Listrik statis atau listrik tidak mengalir. Dicontohkan di sini ada penggaris plastik dan sobekan kertas. Pertanyaannya, mengapa penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut dapat menarik kertas-kertas kecil? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami tentang atom. Apa itu atom? Atom. Atom, ya, itu bagian terkecil dari suatu zat. Bisa contohkan sebenarnya ada sebuah zat, kemudian kita ambil bagian terkecilnya yaitu atom. Dalam sebuah atom itu terdapat inti atom dan juga ada yang mengitarinya yang selalu bergerak, yaitu yang disebut dengan elektron. Sedangkan inti atom itu terdiri dari proton dan juga neutron. Partikel penyusun atom, jadi kalau kita lihat dari penjelasan di atas adalah yang pertama yaitu proton yang bermuatan positif, kemudian neutron yaitu yang tidak bermuatan yang berwarna biru, kemudian ada partikel yang selalu bergerak yaitu elektron yang bermuatan negatif. Jadi tiga komponen ini yang merupakan penyusun dari sebuah atom. Padahal atom sendiri adalah partikel terkecil atau zat komponen terkecil dalam suatu zat. Susunan partikel pada zat padat, ya, di sini ada beberapa partikel zat padat, kemudian kita pisahkan menjadi dua, ya, kemudian dari dua itu kita ambil satu partikel kecilnya, ya, satu partikel dari satu zat. Itu yang dinamakan dengan atom. Jadi dalam satu atom itu pertama ada neutron tadi yang sifatnya netral, kemudian ada proton yang merupakan muatannya positif. Dari neutron dan proton itu disebut dengan inti atom yang dikelilingi oleh elektron yang merupakan muatan negatif yang selalu bergerak. Teori atom. Atom terdiri dari partikel-partikel yang tadi kita sudah bahas, yaitu ada proton yang merupakan muatan positif, elektron merupakan muatan negatif, dan neutron yaitu yang netral. Proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu semakin jauh dari inti energi elektron semakin kecil. Jadi semakin jauh jaraknya dari inti atom, energi elektronnya semakin kecil. Atom netral, ya, atom itu bersifat netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sedangkan atom bermuatan positif jika jumlah elektronnya itu lebih kecil atau elektronnya berpindah sehingga dia mengalami kekurangan elektron. Dan sebaliknya, atom bermuatan negatif jika dia kelebihan elektron atau jumlah elektron lebih banyak dibandingkan jumlah protonnya. Kemudian berikutnya kita akan belajar tentang model atom. Model atom. Kita lihat yaitu model atom hidrogen. Atom hidrogen memiliki jumlah proton 1 dan juga elektron juga 1 yang mengelilingi proton tersebut atau inti atom tersebut.
Dan model atom yang kedua adalah atom helium. Atom helium yang terdiri dari memiliki inti atom berupa proton dan neutron yang jumlahnya 2, dan dia dikelilingi oleh elektron atau muatan negatif yang jumlahnya juga 2. Dari sini kita bisa lihat berapa jumlah proton pada atom helium, yaitu 2. Kemudian berapa jumlah elektron pada atom helium, elektronnya juga berjumlah 2. Apakah atom helium di atas bermuatan listrik? Nah, bermuatan listrik itu berarti bisa bermuatan positif atau negatif. Jadi kita kembali ke pengertian awal bahwa ketika jumlah proton dan elektron sama, maka atom tersebut bermuatan netral. Sehingga helium karena punya proton dan elektron yang sama, maka dia netral. Ya, sudah jawab mengapa atom helium di atas netral, karena memiliki jumlah proton dan neutron yang sama. Dan kita lihat yang kedua, yaitu atom lithium. Dia dari gambar berapa jumlah proton pada atom helium di atas, yaitu jumlahnya ada 3. Kemudian yang kedua, berapakah jumlah elektronnya pada atom lithium di atas, yaitu jumlahnya juga 3. Kemudian yang terakhir, apakah atom lithium di atas bermuatan listrik? Ya, jawabannya karena memiliki proton dan elektron yang sama, maka atom lithium tersebut bermuatan netral, ya, karena jumlah proton dan jumlah elektronnya yaitu sama. Nah, dapat disimpulkan bahwa apabila atom itu dikatakan netral, ya, karena memiliki proton dan elektron yang sama. Jadi atom terdiri dari 3 komponen. Nah, kemudian bagaimana dengan muatan atom itu sendiri? Sekarang kita pelajari muatan listrik pada atom. Di sini lihat ada 2 buah atom, yaitu Na natrium dan Cl. Na plus 11 dan Cl plus 17. Na plus 11 artinya atom natrium memiliki 11 proton. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah atom natrium netral? Kita bisa lihat jumlahnya. Jumlah elektronnya bagaimana. Kemudian Cl plus 17 artinya atom klor memiliki 17 proton. Pertanyaan berikutnya juga sama, apakah atom klor itu disebut dengan netral? Karena jumlahnya sama, maka dia disebut sebagai bermuatan netral. Tetapi di sini ternyata ada perpindahan. Ya. Karena suatu hal, maka ada sebuah elektron dari atom natrium itu berpindah ke atom klor atau Cl, sehingga mengakibatkan yaitu natrium kehilangan elektron. Maka natrium bermuatan positif karena jumlah protonnya lebih banyak dibandingkan elektronnya. Sebaliknya, ketika atom klor menerima elektron, maka klor menjadi kelebihan elektron atau jumlah elektronnya lebih besar dibandingkan jumlah protonnya, sehingga atom klor menjadi bermuatan negatif. Ya. Dapat disimpulkan bahwa apabila sebuah atom netral itu bisa berubah menjadi atom bermuatan listrik positif dan juga bisa bermuatan listrik negatif. Yaitu ketika apa? Ketika dia menjadi bermuatan positif apabila dia kehilangan elektron. Apabila dia menerima elektron, maka dia akan bermuatan negatif. Kesimpulannya, sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik ketika melepaskan atau menangkap elektron. Kemudian ada 2 jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan negatif, sehingga muatan netral itu tidak ada. Bila atom kehilangan elektron,
maka atom tersebut akan kekurangan elektron. Ketika elektronnya berkurang, maka jumlah protonnya lebih besar, sehingga karena jumlah protonnya lebih besar, maka dia disebut sebagai bermuatan listrik positif. Dan sebaliknya, apabila atom menerima elektron, maka jumlah elektron dalam atom tersebut itu menjadi lebih besar dibandingkan protonnya, sehingga dia bermuatan listrik negatif. Muatan listrik pada benda, ya, dicontohkan di awal, penggaris plastik yang digosok-gosok dengan rambut dapat menarik bulu ayam, atau tadi dicontoh di awal adalah serpian atau sobekan kertas yang berukuran kecil-kecil. Mengapa hal itu dapat terjadi? Nah, ternyata penggaris plastik yang telah digosokkan kepada rambut, digosokkan pada rambut, ternyata elektron yang ada di rambut atau kain wol itu berpindah dari rambut menuju ke penggaris, sehingga yang semula penggaris itu bermuatan netral atau tidak bermuatan, dia menjadi bermuatan negatif, sehingga bisa menarik serpihan kertas yang karena adanya gaya tarik. Kesimpulannya adalah, apakah penggaris listrik memiliki jenis muatan yang sama dengan jenis muatan kaca? Yaitu sama. Kalau begitu, penggaris plastik yang telah digosok dengan kain wol, atau di sini contohnya ada rambut, kita tetapkan menjadi bermuatan listrik dengan jenis apa? Ya, karena wol itu memiliki banyak elektron, sehingga ketika penggaris plastik digosok-gosokkan ke rambut atau kain wol, maka akan ada elektron yang berpindah dari kain wol menuju ke penggaris plastik. Karena penggaris plastik menerima elektron dari kain wol atau rambut, maka dia menjadi kelebihan elektron, sehingga penggaris plastik bermuatan negatif. Dan pada kaca yang telah digosokkan dengan kain sutra, ya, ketika digosokkan menjadi kain sutra, maka elektron yang ada di kaca itu berpindah ke kain sutra, sehingga karena jumlah elektron yang berkurang pada kaca, sehingga kaca bermuatan positif karena jumlah protonnya lebih besar daripada jumlah elektronnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang gaya interaksi antara dua muatan, baik itu muatan yang sama ataupun muatan yang berbeda. Interaksi antar muatan listrik. Ada kaca, ketika sama-sama bermuatan positif, yang terjadi adalah akan saling tolak-menolak. Sehingga bisa disimpulkan bahwa apabila muatan sejenis itu didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Kita lihat, ada plastik dan ada kaca. Plastik bermuatan negatif, kaca bermuatan positif. Ketika kaca didekatkan, apa yang jadi? Yaitu saling mendekat atau tarik-menarik. Nah, sehingga disimpulkan bahwa muatan tidak sejenis, ya maksudnya tidak sejenis adalah yang satu positif, yang satu negatif, bila didekatkan akan saling tarik-menarik. Konsepnya hampir sama dengan konsep magnet. Pada konsep ini, ya, sama seperti yang tadi, bahwa ketika ada dua buah muatan yang sama atau sejenis, di sini ada positif dan positif saling didekatkan, ternyata yang terjadi adalah mereka saling menarik diri. Ada Q1, ada Q2, ya, kemudian ada gaya yang menarik mereka. Secara tidak langsung ada gaya yang arah ke kiri dan ke kanan, karena mereka saling tolak-menolak, sehingga didapatkan jaraknya besarnya adalah R. Dan sebaliknya, ketika ada dua muatan yang berlawanan atau tidak sama jenis, sini Q1 positif dan Q2 negatif, yang terjadi adalah yaitu adanya gaya saling tarik-menarik, yaitu sebesar F pada jarak R. Jadi kalau tadi yang sejenis dia tolak-menolak dengan gaya F, sedangkan ketika tarik-menarik juga besarnya F. Gaya F ini yang disebut dengan gaya
kolom. Ya, disebut dengan gaya kolom. Jadi gaya kolom itu adalah besar gaya tarik menarik ketika itu berbeda jenis atau tolak menolak, apalagi yang apabila sesama jenis, yaitu positif dan positif atau negatif dan negatif, antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Jadi dirumuskan, F adalah gaya kolom adalah K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. F adalah gaya kolom, sedangkan Q1 dan Q2 adalah muatannya, R adalah jaraknya, sedangkan K adalah ketetapannya, yaitu yang besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ya, di sini besarnya Q ada 2, yaitu ada Q1 dan Q2, yaitu muatan pertama dan muatan kedua. Sudah tahu kan bahwa gaya tarik antar muatan tersebut disebut dengan hukum Coulomb. Sekarang, untuk lebih memahami tentang hukum Coulomb, ya, maka kita akan lihat bagaimana penyelesaian dari suatu permasalahan berikut ini. Contoh soal untuk memahamkan. Contoh, dua buah benda masing-masing bermuatan listrik 3 μ Coulomb dan minus 2 μ Coulomb yang terpisah sejauh 10 cm. Bila ketetapan Coulomb 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi, berapakah besar gaya tarik antara kedua muatan? Sebelum kita membahas berapa besar gayanya, kenapa di soal ini bisa menyebutkan bahwa gaya yang dimaksud adalah gaya tarik menarik, yaitu dikarenakan dua muatan tersebut, yang satu bermuatan positif, yang satu bermuatan negatif. Seperti sifat pada interaksi kedua buah muatan apabila berbeda, maka akan saling tarik menarik. Jadi nilai minus 2 dan plus 3 itu bukan masuk ke hitungan, tapi untuk menentukan jenis gayanya. Jadi kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka gayanya adalah tolak menolak. Tapi kalau salah satunya positif, salah satunya negatif, itu maka jenis gayanya adalah gaya tarik menarik. Oke, kita kembali ke soal. Dari soal ini kita akan cari tahu yang diketahui apa saja. Dua buah benda muatannya masing-masing muatannya 3 μ Coulomb. Nah, di sini 3 μ Coulomb kita akan jadikan kolom sehingga mendapatkan Q1-nya adalah 3 kali 10 pangkat minus 6, karena 1 μ Coulomb sama dengan 10 pangkat minus 6 Coulomb. Begitu juga dengan Q2, yaitu 2 μ Coulomb menjadi 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Jadi kenapa minus 2-nya tidak diikutkan? Karena minus 2 dan plus 3 itu hanya untuk menentukan jenis gayanya, bukan untuk masuk ke perhitungan. R-nya, yaitu jaraknya terpisahnya sejauh 10 cm, kita jadikan meter, yaitu 0,1 meter. Dan terakhir, K adalah tetapan kolomnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Bagaimana kita menjawabnya? Yaitu kita menggunakan persamaan hukum Coulomb, yaitu yang persamaannya adalah F sama dengan K Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Kita masukkan angkanya. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Q1 3 kali 10 pangkat minus 6, Q2 2 kali 10 pangkat minus 6, dan R kuadratnya adalah 0,1 dikuadratkan menjadi 0,01 meter persegi. Dan kemudian F-nya kita cari sehingga didapatkan nilainya adalah 3, hasilnya adalah 540 Newton. Itu besarnya gaya
tarik-menarik antara kedua muatan tersebut. Baik, itu saja yang kita pelajari di kesempatan kali ini di materi listrik statis. Jangan lupa untuk selalu belajar dari berbagai sumber untuk meningkatkan pengetahuan kita, untuk mengetahui apa yang terjadi di alam semesta ini, semuanya bisa dipelajari dengan yang namanya ilmu. Fisika itu menyenangkan. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.